Halo guys, jadi kali ini kami dari kelompok KKN PMD Universitas Mataram akan menjelaskan tentang tata cara pengolahan keripik dari bahan dasar jagung sebagai proker utama kami. Stay tune ya. Nah, jadi adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama itu chopper atau blender atau alat penghalus lainnya, yang kedua alat pemipih adonan, yang ketiga pisau bisa untuk memotong maupun mengangkat adonan yang sudah dipipihkan. Nah, yang keempat talenan, yang kelima wadah, yang keenam plastik bening, yang ketujuh sendok, yang kedelapan spatula, yang kesembilan wajan, dan yang terakhir saringan. Nah, untuk langkah selanjutnya, masukkan jagung yang sudah diiris ke dalam chopper atau alat penghalus lainnya. Langkah selanjutnya, haluskan jagung menggunakan chopper agar jagung menjadi halus dan tidak geradakan. Selanjutnya, potong daun bawang menjadi kecil-kecil. Daun bawang ini opsional ya teman-teman. Jadi bisa dipakai atau diganti dengan daun yang lain. Bisa daun jeruk atau daun seledri dan yang lainnya. Adapun bumbu-bumbu yang dibutuhkan yaitu yang pertama bawang putih 4 siung, yang kedua setengah sendok makan garam, yang ketiga setengah sendok makan gula pasir, yang keempat 1 sendok teh merica bubuk, yang kelima setengah sendok makan penyedap rasa, dan yang terakhir setengah sendok makan MSG. Selanjutnya ulek bumbu-bumbu yang sudah disebutkan tadi hingga menjadi halus. Selanjutnya, tuang jagung yang sudah dihaluskan ke dalam panci, lalu nyalakan api dengan api kecil. Nah, langkah selanjutnya yaitu campurkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi dengan jagung yang sedang dipanaskan, lalu aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya, masukkan daun bawang dan aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya, aduk terus adonan supaya tidak gosong dan tunggu hingga airnya menyusut. Jika airnya sudah menyusut, maka matikan kompor. Lalu tunggu hingga adonan sudah agak dingin. Setelah itu baru masukkan tepung terigu sebanyak 4 sendok. Setelah itu terus aduk hingga adonan menjadi merata. Selanjutnya tambahkan tepung tapioka sebanyak 1 kilo atau juga bisa menyesuaikan hingga adonan menjadi kalis. Setelah itu uleni adonan hingga menjadi kalis agar mudah dibentuk menjadi bulat. Nah, selanjutnya baru bulatkan adonan. Baru pipihkan adonan menggunakan alat pemipih adonan. Di sini ditambahkan plastik agar tidak lengket di alat pemipih adonan. Ini hasil setelah adonan dipipihkan. Usahakan setipis mungkin ya teman-teman agar keripiknya renyah. Nah, sekarang kita sudah masuk di tahap penggorengan. Jika dirasa minyaknya sudah panas, maka adonan sudah bisa dimasukkan. Ini contohnya yang minyaknya sudah panas ya, langsung bisa dimasukkan dan adonan mengembang atau ke atas gitu ya teman-teman. Masukin banyak-banyak dah. Selanjutnya kita bolak-balik keripiknya supaya tidak gosong dan juga matang merata ya teman-teman. Jika dirasa sudah berwarna kuning kecoklatan, maka keripik bisa diangkat. Jadi tidak gosong, warnanya harus seperti ini ya. Ini contohnya. Soalnya kalau dibiarkan menjadi coklat di wajannya itu artinya dia sudah gosong. Nah, akhirnya ini hasil akhir dari keripik yang tadi kita buat dari awal.
Dengerin deh, renyah banget banget banget. Silahkan dicoba ya teman-teman di rumah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.